Halo, perkenalkan saya Loda Anarara dengan NIM 212133. Kali ini saya akan menyelesaikan simulasi jaringan, static routing, VLAN, dan HTTP DNS menggunakan Cisco Packet Tracer. Video ini merupakan pemenuhan ujian akhir semester pada mata kuliah manajemen jaringan. Di sini sudah ada file simulasinya, saya akan membukanya. Untuk tampilan awal Cisco-nya seperti ini. Nah, di sini sudah terbuka file simulasinya. Untuk perangkat jaringannya kurang lebih seperti ini. Dan dalam menyelesaikan simulasi ini ada 6 langkah. Yang pertama itu setting IP address, subnet mask, gateway, dan DNS server yang sesuai untuk setiap PC dan server HTTP dan DNS. Langkah kedua, aktifkan HTTP dan DNS service pada PC server dan berikan record DNS untuk cisco.com yang mengarah ke HTTP server. Selanjutnya langkah ketiga itu atur setiap router. Dengan ketentuannya ada di dalam tabel ini. Di sini ada 3 buah router 1, router 2, dan router 3. Nah, untuk masing-masing port interface-nya itu di sini sudah ada dengan IP address-nya juga, sama gateway VLAN untuk 2 port yang akan kita setting sub interface-nya. Lalu langkah yang keempat itu ada atur SW server dengan VLAN sebagai berikut. Kita atur VLAN-nya itu kita menyesuaikan dengan langkah yang 5, di mana langkah 5 ini ada VLAN ID 10 dengan 20, lalu VLAN name itu ada server dan admin, dan portnya itu ada 3, ada port FA0 garing 1 sampai 10, lalu ada port FA0 garing 0, port FA0 garing 11 sampai 24, lalu ada port G0 garing 1, di mana 2 port itu berada pada mode akses dan 1 port itu di mode terang. Lalu langkah yang ke-6 itu pastikan setiap PC dapat mengakses halaman web cisco.com. Nah, kita langsung saja memulai. Kita akan setting IP address dari masing-masing PC dan server yang ini. Nah, untuk DNS dari masing-masing PC ini dan satu server ini itu kita menggunakan IP address dari server ini karena servernya hanya satu. Jadi kita setting untuk DNS servernya itu menggunakan IP address dari server ini. Nah, kita langsung saja kita masuk ke PC yang pertama, lalu ke bagian desktop, IP configuration, IP address 192.168.1.1. Nah, kita masukkan default gateway-nya. Untuk subnet mask-nya di sini langsung muncul dengan sendirinya, dimana untuk PC yang ini, PC yang kedua ini, dan PC 3 sama PC yang 4 ini untuk subnet mask-nya itu garing 24 semua. Jadi subnet mask-nya 255.255.255.0. Selanjutnya default gateway-nya itu kita masukkan 192.168.1.254. Lalu untuk DNS servernya seperti yang saya sudah sampaikan tadi, kita menggunakan IP dari server yaitu 10.10.10.1. Ini kita copy saja langsung. Oke, kita sudah selesai setting IP address dari PC yang pertama, dan lanjut lagi ke PC kedua, ke bagian desktop, IP configuration, IP addressnya 192.168.2.1, default gateway-nya 192.168.2.254, lalu DNS servernya lalu DNS servernya 10.10.1. Kita close, masuk ke PC yang berikut, ke bagian desktop, IP configuration, IP address 192.168.3.1,
default gateway 192.168.3.254. Lalu dengan servernya 10.10.10.1. Selanjutnya untuk misi yang keempat, kita ke bagian desktop, lalu IP configuration, IP address 192.168.4.1, default gateway-nya 192.168.4.254. Untuk default gateway-nya 10.10.1. Nah, untuk MPVC sudah tersetting IP address, subnet mask, dan DNS servernya. Selanjutnya kita setting untuk server ini dan PC admin. Kita masuk ke PC admin terlebih dahulu, ke bagian desktop, IP configuration, IP address-nya itu 20.20.20.1. Nah, untuk server dan PC admin itu dia subnet max-nya itu garing 8, jadi untuk subnet max-nya 255.0.0.0. Lalu untuk default gateway-nya sini 20.20.20.254. DNS servernya sama 10.10.10.1. Kita close, kita masuk lagi ke server, ke bagian desktop, IP configuration, IP address-nya 10.10.10.1, default gateway-nya 10.10.10.254. Lalu DNS servernya IP-nya sendiri yaitu 10.10.10.1. Kita close. Nah, kita sudah selesai untuk langkah yang pertama. Selanjutnya kita aktifkan HTTP dan DNS service. Kita masuk ke langkah yang kedua, kita masuk ke server, ke bagian service, lalu ke HTTP, aktifkan HTTP-nya dan HTTPS-nya, kemudian ke DNS, kita aktifkan DNS-nya, lalu name-nya yaitu cisco.com, kemudian IP-nya itu IP dari server 10.10.10.1, lalu add. Nah, kita sudah selesai setting ini, kita close. Nah, untuk langkah pertama dan langkah yang kedua kita sudah selesai setting. Selanjutnya kita akan masuk ke langkah yang ketiga, yaitu atur setiap router. Di sini kita akan setting IP address dari masing-masing router. Selanjutnya kita aktifkan port yang terhubung dari router ke router, dari router ke switch, dan kita setting static rootnya. Jadi baik, kita akan lanjut untuk setting di bagian router. Kita coba masuk ke router, lalu ke bagian CLI. Nah, di sini ada keterangan blocking, di mana router ini kita tidak bisa gunakan untuk setting apapun. Untuk kita setting IP-nya, setting static rootnya, segala macam kita akan setting dari router ini tidak bisa. Kita close saja. Ke switch juga kita coba, sama juga di sini semuanya terkunci. Nah, untuk kita melanjutkan settingan ke router, maka kita harus tambahkan satu buah perangkat laptop, lalu kita sambungkan menggunakan kabel konsol dari router 1 ke laptop. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke laptop, ke bagian desktop, lalu ke bagian terminal kita. Oke. Nah, di sini kita akan enter, ketikkan perintah enable atau end di mode user, lalu mode privilege, ketikkan perintah configure terminal atau singkat dengan config. Lalu di sini kita akan mulai aktifkan portnya. Kita mulai dari router yang pertama, yaitu port FA0 dengan IP addressnya yaitu 30.0.0.1/8.
interface INT FA 0/0, berikan perintah nasab untuk hidupkan portnya, lalu masukkan IP addressnya, IP add 30.0.1.255.0.0.0. Selanjutnya kita aktifkan port FA 0/1. Ketikkan print interface FA 0/1 01 untuk hidupkan portnya, lalu IP addressnya 192.1.1.4/24/255.255.255.0, lalu enter. Di sini portnya sudah hidup. Lalu port yang berikut yaitu port FA 1/1, interface FA 1/1, enter, lalu hidupkan portnya. Mohon maaf teman-teman, kita masuk. Oke. Lalu masukkan IP addressnya 192.168.255.255.255.0, lalu enter. Nah, untuk portnya sudah hidup. Sekarang kita akan setting static root dari router 1. Jadi kita akan setting untuk static rootnya. Kita exit dulu, kita kembali ke mode global config. Kita sudah kembali. Nah, sekarang kita akan lanjutkan untuk setting static root dari router 1 ini. Nah, untuk settingnya itu di sini ada beberapa langkahnya. Yang perintah pertama itu kita masukkan perintah IP root, lalu diikuti dengan network destination atau network tujuan kita, yaitu di sini kita setting mulai dari kita pakai network yang mulai dari 10.0.0.0. Ini untuk network tujuan kita itu ke server, lalu diikuti dengan netmasknya yaitu 255.0.0.0. Nah, selanjutnya diikuti dengan next hopnya, di mana next hop ini disebut sebagai pintu keluar. Pintu keluar ke mana? Yaitu pintu keluar ke jaringan yang berbeda. Nah, kita masukkan di sini untuk router 1 ini pintu keluarnya adalah 30.0.0.2. Enter. Selanjutnya ke static root yang network berikutnya, yaitu IP root 20.0.0.0, lalu netmasknya 255.0.0.0. Selanjutnya untuk next hopnya 30.0.0.2. next hopnya sama semuanya. Lanjut lagi untuk root static root yang berikutnya, IP root 30.0.0.0, lalu netmasknya 255.0.0.0, next hopnya 30.0.0.2. yang berikut. Lanjut lagi untuk network destination yang berikut, IP root 40.0.0.0, netmasknya 255.0.0.0, lalu next hopnya 30.0.0.2. Enter. IP root yang berikutnya, IP root 192.168.4.0, lalu netmasknya 255.255.255.0, next hopnya 30.0.0.2. lalu kita enter. Kita coba lihat computation-nya. Di sini sudah untuk 70%. Kita coba cek result. Ini sudah router 1. Ini ada satu router yang bermain switching di sini.
untuk package.nya. Kita coba keluar, kita coba lihat kembali. Di sini IP root 192.168.3.0, networknya 255.255.255.0, lalu resource-nya 30.0.0.2. Enter. Artinya sudah bisa. Communication-nya sudah 49%, berarti berhasil. Nah, kita sudah selesai setting untuk router 1. Sekarang kita akan setting lanjut lagi ke router yang berikut. Di sini kita copy running untuk simpan settingan yang kita sudah buat tadi. Copy running, config, lalu startup config. Kita enter. Oke, sudah berhasil. Kita close saja. Nah, sekarang kita akan setting di router 2 ini. Kita pindahkan kabel konsol ini ke router 2. Oke. Nah, kita lakukan hal yang sama yang kita sudah lakukan di router 1 tadi. Kita masuk ke laptop. Lalu ke terminal. Oke. Kita enter, kita di mode user, ketikkan perintah enable.n, di mode privilege, ketikkan perintah conf atau configure terminal. Lalu kita mulai setting portnya. Pertama itu interface FA0/0, lalu kita hidupkan portnya NUSAR down, berikan IP address-nya yaitu IP address APS. Supaya kita tidak salah setting IP address-nya, kita coba lihat di langkahnya tadi. Router FA0/0 itu 30.0.0.2/8. Kita masukkan di sini IP address-nya 30.0.0.255.0.0.0, lalu enter. Ini interface FA0/1, kita aktifkan portnya NUSAR. Oke, untuk interface FA0/1 di sini tidak ada IP address-nya. Kita langsung saja masuk ke interface yang berikut, interface FA1/0. Kita hidupkan portnya NUSAR. Kita enter. Kita masukkan IP address-nya. Kita coba lihat IP address-nya terlebih dahulu. IP address untuk port FA1/0 itu 40.0.0.1/8. Kita masukkan di sini IP address 40.0.1.255.0.0.0, lalu enter. Kemudian yang berikutnya kita akan setting sub interface VLAN-nya di sini. Oke, kita ketikkan perintah interface FA0/1.10. kita setting sub interface VLAN untuk VLAN 10 dan enter. Kita sudah di sub interface ini. Di sini kita akan aktifkan encapsulation-nya, encapsulation port 1 key 10, karena yang kita setting adalah VLAN 10. Lalu masukkan IP address-nya yaitu 10.10.10, IP address 10.10.10, 10.10.0, lalu subnetnya 25.0.0, enter. Selanjutnya untuk VLAN 20, ketikkan perintah interface FA0/1.20, lalu berikan perintah encapsulation
front key 20 untuk pilihan 20, lalu masukkan IP addressnya ff 20.0 20.20.20 titik. Karena kita salah setting IP address di pilihan 10 tadi, saat ini 2.254, lalu di titik dengan 255.0.0. Kita lanjut. Di sini kita akan setting untuk interface pilihan 20 enter fa 0-1.20, lalu enter. Kemudian sudah masuk tadi di atas, mohon maaf. Kita masukkan IP addressnya, IP address 20.20.20.254 8.255.0.0.0. Enter. Kita coba lihat completionnya. Sini 61%. Nah, untuk pilihan 20 tadi kita sudah setting IP addressnya, kita setting ulang, seharusnya .254 ya. Kita masuk, kita bikin print interface fa 0-1.10 IP address 10.10.10.254, lalu 255.0.0.0. Enter. Oke, kita lihat completionnya sudah berubah berasa. Sekarang kita akan setting untuk static rootnya. Kita exit. Di sini kita mulai untuk setting static rootnya. Nah, kita buat langkah yang sama seperti langkah di router 1 tadi saat setting static rootnya. Sini kita akan mulai setting static rootnya. Kita berikan IP root, masukkan network tujuannya 192.168.1.0, lalu networknya 255.255.255.0, lalu next hopnya 30.0.0.1. IP root yang berikut, IP root 192.168.2.0, 255.255.255.0, lalu next hopnya 30.0.0.1. Kemudian IP root berikutnya lagi IP root 192.168.3.0, lalu next 255.255.255.0 30.0.0.1. IP root yang berikut, IP root yang terakhir itu 192.168.4.0 255.255.255.0, lalu 30.0.0.1. Enter. Nah, kita sudah selesai setting untuk router 2. Kita close. Kita lihat completionnya 68%. Kita masuk ke assessment. Router 2 sudah. Kita salah masukkan next hop untuk yang router static, yang dua router static ini kita hapus dulu. No IP root, kita copy sudah langsung. Dulu kita berikut juga sama, kita hapus, lalu kita gantikan kita IP rootnya yang benar. Oke, kita masukkan IP rootnya 192.168.3.0.
titik 3.0 255 titik 255 titik 255 titik 255, mohon maaf, titik 0, lalu 30 titik 0 titik 0, salah lagi, 40 titik 0 titik 0 titik 2 seharusnya. Yang berikut juga sama untuk insoknya, sama epirot 192.168 titik 4 titik 0 255 titik 255 titik 255 titik 0, insoknya 40 titik 0 titik 0 titik 2. Entah, kita coba lihat completionnya. Nah, 74 berhasil yang kita setting tadi. Ya, sudah berhasil. Untuk supply maxing di sini memang tidak bisa untuk disetting, sama static root yang di root 0 ini tidak bisa tersetting. Oke, sebelum kita setting untuk router 3, kita simpan dulu settingan kita di router 2. Kita exit, lalu kita berikan perintah copy running config startup config, lalu enter. Oke, sudah selesai untuk router 2. Sekarang kita akan setting untuk router 3. Kita masuk ke router 3. Router 3. Kita masuk ke laptop, lalu ke terminal. Oke, di sini kita sudah berada pada mode global config. Kita ketikkan perintah interface, kita aktifkan portnya. Di sini ada port FA1 garing 0, FA port 1 garing 1, dan port FA 0 garing 1. Kita mulai dari 0 garing 1, FA 0 garing 1, enter, pusat. Portnya sudah aktif, lalu berikan IP address-nya. IP address 192.168 titik 3.254 255 titik 255 titik 255 titik 0, enter. Lalu maaf, kita salah penitikan IP address 192.168.3.254 255.255.255.0, lalu enter. Selanjutnya ini untuk port FA 1 garing 0, INT FA 1 garing 0, misal masukkan IP address-nya. IP address-nya yaitu ini 40.0.2 garing 8 IPN 40.0.0 titik 2 255 titik 0 titik 0 titik 0, enter. Kemudian port FA garing 1, port FA 1 garing 1, INT FA 1 garing 1, misal. Selanjutnya kita berikan IP address 192.168.4.254, lalu 255.255.0, enter. Selanjutnya kita setting static rootnya. Kita berikan perintah IP root 192.168.1.0. Ini untuk network destination-nya, lalu netmax-nya 255.255.255.0, lalu diikuti dengan pintu keluarnya yaitu 40.0.0.1, lalu enter. Kita lanjut. Seharusnya tadi kita settingnya di mode global config, tapi untuk IP root ini sudah berhasil sepertinya. Kita masuk ke IP root yang berikut, IP root
192.168.2.0, lalu 255.255, 255.255.0, 40.0.0.1, lalu enter. Epirut yang berikut lagi ada 10.0.0.0, lalu diikuti dengan netmaxnya 255.0.0.0, lalu next hopnya yaitu 40.0.0.1, enter. Kemudian ada epirut 20.0.0.0, diikuti dengan netmaxnya 255.0.0.0, lalu next hopnya 40.0.0.1, enter. Yang berikut ada epirut 30.0.0.0, lalu 255.0.0.0, next hopnya 40.0.0.1, lalu enter. Oke, kita sudah selesai setting semuanya. Saya akan coba show epirut. Kita exit satu kali, lalu kita berikan perintah show epirut di sini. Epirut show epirut. Nah, di sini sudah muncul. Nah, static root yang kita sudah setting tadi. Kita berikan copy running, kita berikan perintah copy running maksudnya. Ini config saat oke, kita close. Jadi baik, kita sudah selesai setting semua router ini, portnya sudah aktif, kita sudah berikan static routingnya. Selanjutnya kita akan setting untuk SW server. Kita masuk ke langkah yang keempat, atau SW servernya dengan VLAN. Oke, kita pindahkan kabel konsol ini ke switch ini, dan kita masuk ke laptop, ke terminal. Oke, kita enter, kita berikan perintah enable, berikan perintah config, lalu kita aktifkan portnya, kita berikan perintah yaitu VLAN 10, name server, dan kita berikan portnya, interface range FA 0-1 sampai 10, enter. Lalu yang berikutnya VLAN 20, name admin, lalu interface range FA 0-11 sampai 24, enter. Kemudian kita masuk ke port yang berikut untuk aktifkan. Aduh, mohon maaf, harusnya kita aktifkan mode akses terlebih dahulu. Kita langsung saja untuk interface range FA 0-11 sampai 24. Sebentar baru kita setting ulang untuk port FA 0-1 sampai 10. Sini kita berikan perintah switch port atau SW mode akses, lalu SW akses VLAN 20 ya. Oke, kita kembali ke mode, kita kembali ke VLAN 10, interface range FA 0-1 sampai 10, lalu berikan perintah switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 10. Kita sudah selesai. Selanjutnya kita akan aktifkan mode terangnya. Kita ketikkan perintah interface G0-1, kita enter,
kita berikan perintah switchboard atau SW mode terang, lalu enter. Kita sudah selesai setting. Nah, kita coba lihat completionnya. Sini sudah 98%, karena untuk 2 port tadi itu tidak bisa untuk disetting, maka kita hanya berhasil sampai untuk 98% saja yang kita sudah setting. Kurang lebih penyelesaian simulasi jaringannya seperti itu. Sekian video dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat.